Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya? Selamat pagi saudara-saudara sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah praktikum pemrograman web. Kita ketemu lagi hari ini. Kemarin kita ketemu di kelas teorinya, hari ini kita ketemu di kelas praktikumnya. Hari ini kita masih akan lanjut ya dengan pembahasan tentang web services. Ya, kemarin saya sudah memberikan minggu lalu, Senin lalu, itu saya sudah kasih konsepnya web services itu apa, kenapa kita butuh web services, ya, dan bagaimana menggunakan web services. Kita sudah praktek di kelas desain web, bagaimana kita menggunakan web services melalui application programming interface atau API, ya. Yang kita pakai di sana adalah service yang sudah disediakan oleh pihak ketiga. Ya, kita ambil studi kasusnya adalah movie, ya, informasi movie. Kebetulan ada pihak yang sudah mengumpulkan database tentang movie, ya, sampai yang terbaru sampai yang bakal nanti launching, ya, yang upcoming, ya. Kemudian kita tinggal akses, kita tinggal menggunakan service itu, menggunakan API yang mereka sediakan. Ya kan? Kalau Anda sudah kerjakan praktikumnya dari modul praktikum yang sudah saya berikan, harusnya Anda sudah lihat bagaimana mudahnya kita menggunakan API ya untuk mendapatkan data dari penyedia service. Nah, pertanyaan kita berikutnya sebagai web developer, bagaimana menyediakan service? Ya kan? Kita nggak tahu besok nanti Anda akan terjun di dalam dunia IT sebagai web developer itu di sisi mana? Di sisi back end atau di sisi front end? Ya, nanti Anda yang mengasah sendiri skillnya, nanti lebih kuat di mana, lebih sering main di mana. Ya, kalau kebetulan Anda adalah back end developer, maka Anda harus paham bagaimana membangun service. Dan kalau Anda menjadi front-end developer, Anda juga harus paham bagaimana memanfaatkan service. Oke? Nah, di praktikum hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita membangun service kita sendiri dari database yang kita punya. Ya, kemarin saya sudah tunjukkan di kelas teori bagaimana kita menyiapkan server untuk menjalankan web services, untuk membangun web services berbasis RESTful. Ya, RESTful, saya sudah jelasin RESTful itu apa. Oke, saya buka dulu modul praktikum. Oke, saya share screen ya, saya present. Sudahkah Anda membaca modul praktikum? Maaf, baru tadi saya sharing, ya. Baru sempat. Oke. Sudah lihat isinya web services, ya, praktikum 8. Ternyata di praktikum-praktikum yang lainnya, saya tidak tertib memberi nomor, tapi kalau saya hitung sih cocok, ini praktikum 8. Oke, sebelum Anda menjalankan praktikum ini, Anda, oke, ini teorinya ya, ini teorinya, ini juga di kelas desain kemarin, teorinya belum selesai, ini sebenarnya sama konteksnya, ya. Nah, yang Anda perlukan adalah, Anda harus menambahkan, jadi sebelum bisa membangun web service, ya, Anda harus menambahkan library. Kebetulan kita akan menggunakan REST. Jadi sebenarnya banyak sih mekanisme metode-metode untuk membangun service, ya. Tapi yang populer sekarang adalah REST, karena baik di sisi developer ataupun di sisi klien, ya, back end front end itu pengembangan dan penerapannya untuk arsitektur dari REST itu jauh lebih sederhana, lebih simpel, ya, sehingga yang populer sekarang adalah REST. Nah,
Kita kebetulan menggunakan framework CodeIgniter untuk PHP framework-nya di sisi backend. Jadi kita butuh library RESTful, ya, library REST untuk membangun service kita berbasis CodeIgniter. Kemarin saya sudah tunjukkan di mana kita bisa download sebenarnya sumber. Anda bisa searching CodeIgniter RESTful, maka ketemu dapatnya di situs GitHub untuk library-nya. Tapi saya sudah rangkum untuk Anda, saya sudah kumpulkan untuk Anda, tinggal di copy. Jadi Anda download ini. Oh ya, video yang kemarin belum saya upload ya, sahabat. Mudah-mudahan sebentar saya tidak lupa. Ya, Anda tinggal ikuti folder ini. Ya, ini folder sharing di Google Drive. Ada di modul praktik, ada di Classroom ya, ada juga di Classroom kalau Anda sudah baca. Ya, di sana ada link juga bisa diklik untuk mendownload. Ada file zip namanya REST server. Ya, tinggal Anda download, ekstrak, kemudian copy ke CodeIgniter. Ya, oke, copy ke dalam, jadi folder application-nya yang ditimpa ya, saya, mana ya tadi? Ingat karena dia server side, ya, jadi kita harus jalankan dia dari virtual host. Ya, entah itu Anda pakai Docker atau pakai SAM. Kalau pakai Docker, kebetulan contoh saya pakai Docker, ada di SRV3, HTML. Nah, ini folder application. Ya, jadi kalau Anda download, tunggu saya buka dulu. Saya buka ini. Ini adalah folder sharing saya di Google Drive. Yang Anda akses lewat link ini ya, yang Anda akses lewat link ini tuh masuknya ke sini. Web programming, praktikum, bahan praktikum, web hotel. Nah, ini dia. Ya, ini yang Anda download ya, REST server zip. Oke, nanti kalau diekstrak itu nanti jadi dua, application sama htaccess. Ya, htaccess silakan Anda copy ulang, nggak apa-apa. Nggak di copy, yang penting di CodeIgniter Anda sudah ada htaccess-nya juga. Oke, ya, di copy dari praktikum-praktikum sebelumnya. Kemudian yang paling penting adalah folder application. Ya, folder application ini tinggal Anda copy ke server Anda ya, di server Anda HTML kalau pakai Docker ya, kalau pakai SAM ya foldernya di mana. Kemudian yang dilakukan itu tinggal copy ini application ke sini, application ya, maka dia akan menambahkan beberapa folder. Kita lihat isinya. Ya, isinya adalah config core language libraries. Ya, yang paling penting ada dalam folder libraries, ada dua file, REST controller PHP dan format PHP. Ini adalah library RESTful untuk membangun web service berbasis REST. Ya, nah dia butuh ini format, kemudian saya belum ada gambaran mengapa dia butuh language ya, karena tanpa folder English ya, RESTfulmu akan error tuh. Jadi pastikan ini ikut semua. Kemudian ini untuk memudahkan, ini tidak ada di, kalau misalnya kalian download dari dari GitHub-nya ya, ini nggak ada ya, my controller ini tambahan aja ya, saya yang nambahin supaya nanti Anda lebih gampang pakainya. Dan config ya, config ini REST PHP ikutan dari library-nya ya. Oke. Ya, jadi simple ya, Anda tinggal copy saja folder application setelah di download zip-nya, kemudian ekstrak application-nya, copy aja ke sini, nanti udah selesai. Dan kita siap untuk membangun service kita. Ini saya sudah tunjukkan di kuliah teori yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana kita menyediakan service berdasarkan koleksi data yang kita punya. Ya,
Ingat lagi kemarin contoh kita, saya buka ini ya. Ya, ini adalah contoh service yang saya sudah buat contohnya kemarin. Nanti videonya akan saya upload bersamaan dengan video ini. Ya, kita menggunakan test. Ya, jadi struktur service itu sendiri kalau di code igniter itu kurang lebih seperti sebuah controller. Ya, sebuah controller. Jadi kita buat dia sebagai controller, simpannya di folder controller. Kalau mau rapi, saya terbiasa menyimpannya dalam folder API. Jadi saya tahu bahwa ini sebuah API, ya ini sebuah service. Supaya kalau misalnya ada folder yang sama, maka ada file yang sama. Contohnya di sini ada rooms.php. Rooms.php ini controller juga, ya. Room PHP ini controller juga, tapi controller yang outputnya ke view, ya, outputnya ke view. Jadi view kita buat, ya, kita panggil dari sini room PHP ini. Ini Anda sudah coba kan, Anda sudah pelajari. Nah, untuk service, ya. Karena dia akan diakses melalui front end, melalui aplikasi front end yang terpisah. Maka controller yang sifatnya adalah service atau API, itu kita tidak perlu membangun view-nya. Ya, dia cukup berbentuk controller saja. Ya, bedanya adalah controllernya menggunakan function dengan output. Ya, dengan nilai return berbentuk response. Karena yang berkomunikasi dengan controller ini itu adalah web client, web browser. Ya, web client. Bisa web browser, bisa aplikasi khusus, ya, yang bisa bekerja pada server HTTP, misalnya Postman. Saya sudah tunjukkan kemarin tentang Postman, kita akan pakai lagi hari ini. Ya. Nah, jadi yang menjadi nilai return dari function ini adalah response. Beda dengan kalau dia aplikasi biasa, ya. Kalau ini function tanpa nilai return berarti dia prosedur. Ingat itu ya, Alpro 2, function dan prosedur. Function punya nilai balik, ya, punya return value. Kalau prosedur tidak. Ini function, ya, yang merupakan sebuah prosedur, tidak ada return-nya. Oke, tapi keluarannya ditampilkan melalui view. Ya, nah kalau API itu outputnya nggak pakai view, view-nya nanti urusan si front end. Ya, view-nya nanti urusan si front end. Oke? Ya, nah ini sebagai contoh, kemarin saya sudah tunjukkan bagaimana kita membuat API. Ya, satu API bernama test. Ya, metodenya adalah get. Jadi kalau kita nulis function untuk API itu dalam REST, ya, ini formatnya REST. REST pada code igniter, saya nggak tahu kalau REST pada framework yang lain. Ya, kita mesti tambahkan di belakangnya metode. Jadi ketika test ini diakses dengan metode get, maka dia kita tambahkan underscore get. Ya, ketika dia diakses dengan post, maka kita pakai di sini underscore post. Ya, saya tunjukkan sebentar. Lihat, ini juga contoh, ya, message-nya kita baca sebagai get. Ya, kalau misalnya message-nya dibaca sebaget post, maka di sini post kita ambil datanya. Ya, mungkin di praktikum yang berikutnya baru kita belajar bagaimana kita ngirim data melalui API. Ya, ngirim datanya menggunakan metode post. Nah, kemudian responnya kita bisa menentukan sendiri format responnya mau seperti apa. Konten responnya, data responnya mau seperti apa. Ya, tapi formatnya dia adalah array asosiatif. Ya, yang kita, kalau dia dalam bentuk objek, dia adalah objek JSON objek. Ya, jadi Anda cari-cari bacaan tentang JSON, JavaScript, JavaScript Object Notation, ya, JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi notasi penulisan objek pada JavaScript.
JSON, tapi kurang lebih dia seperti sebuah array, ya, dia seperti sebuah array asosiatif. Cuma bedanya tipe data JSON biasanya objek. Jadi kalau dia datanya JSON, biasanya kita harus convert dulu jadi array, baru kita akses dia sebagai array. Ya, oke. Nah, isinya ya array asosiatif seperti ini. Kita lihat hasilnya. Kita bisa akses dia dari browser. Saya buka browser. Ini browser kita ya. Ini aplikasi kita yang kemarin, PWeb Hotel, yang dibangun menggunakan Code Igniter. Ya, ini back-end, jadi dibangun di sisi back-end, tapi punya view. Jadi view-nya yang tampil ini. Ya, itu. Oke. Nah, saya tes dulu. 127 ya. Satu server saya 127, portnya 127. Ya, rooms. Oh, ini ada test message. Oke, ini hasilnya. Ya, ini adalah respon yang diberikan dari kode ini. Ya, saya coba ganti, hello-nya saya ganti dengan ini dari services. Ya, ini dia. Ini dari services. Jadi pesannya langsung ditampilkan seperti ini. Ini dia convert ya, spasi dia convert. Ini saya coba pakai tanda petik. Oh, ditolak ya, tidak bisa pakai tanda petik. Ini pengamanan, jadi nggak bisa pakai tanda petik. Kalau boleh buat, oke. Nanti untuk tampilan ya kita bersihkan spasinya yang diganti jadi ASCII 20%, 20 itu simbol untuk bukan ASCII ya, sorry, simbol HTML untuk spasi. Ya. Oke. Nah, ini dari browser. Ya, saya juga sudah tunjukkan bagaimana kita mengakses dia dari Postman. Ini contohnya, ya, kemarin send. Nah, kita dapat ya responnya seperti ini. Oke, status oke, message-nya hello. Karena di sini yang saya kirimkan adalah hello. Oke. Itu review, ya, sekedar review dari apa yang sudah saya contohkan membangun service. Sekarang, bagaimana kalau service yang kita bangun itu kita ambil dari database, seperti yang akan kita pakai pada aplikasi PWeb Hotel. Oke? Nah, kebetulan PWeb Hotel kita, ya, kebetulan PWeb Hotel kita yang ini kita bangunnya di back-end. Karena kita bangunnya menggunakan PHP, ya, no problem. Jadi kita bisa bangun di sisi back-end pakai PHP seperti ini, atau kita bangun di front-end murni HTML, bisa. Ya, sebagai contoh Anda lihat lagi praktikum kita yang mengakses database movie, ya, movie database itu sama sih cara pakainya. Tinggal ganti tinggal ganti endpoint-nya. Ini endpoint-nya nih, ya. Tinggal ganti endpoint. Oke? Nah, coba kita ikuti sekarang dari modul praktikumnya. Ya, dari modul praktikum. Ini database kita, masih ingat ya? Database kita, Anda sudah main-main, keliling-keliling dengan data ini. Oke? Nah, kita butuh, misalnya ya, kita bikin satu contoh. Saya mau cari tahu daftar harga. Ya, daftar harga room type. Jadi, karena hotel kita punya beberapa tipe kamar, nah, kita pengen dapat datanya room type. Ya, ini kalau diterjemahkan, ya, saya buka apa? Oh, 192. Nih, adminer ya. Buka adminernya.
Oke, ini PWeb hotel kita. Ya, ini PWeb hotel kita. Kita mau membaca isi data room type. Jadi kalau ini kan this dbget ini kalau diterjemahkan nanti oleh code igniter, dia akan menjadi select bintang from room type. Ya kan? Jadi kalau di sini saya masukkan STL command, maka kita dapat bahwa room type-nya standar, deluxe, deluxe twin, deluxe double suite, dan president suite ini tarifnya sekian. Nah, bagaimana kita menyajikan ini dalam bentuk sebagai sebuah service, sebagai sebuah API. Saya tutup dulu ini. Oke, ini ada controllers API. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita bangun kelasnya. Jadi saya kembali ke sini, lihat ini kelasnya adalah rooms dengan extend REST controller. Ya, lalu kita panggil modelnya. Ya, model sama seperti aplikasi MVC kita ya, model controller, tapi nggak pakai view. Kalau API nggak pakai view karena view-nya di sisi front end. Ya, jadi kita pakai model controller itu saja. Ya, nggak pakai view. Ya, nah artinya model yang sudah ada di sini, room model misalnya, ini boleh kita pakai. Ya, ini aja yang kita pakai. Ya, contoh, saya bikin model function apa tadi contohnya di modul room rate. Ya, room rate. Tunggu, yang ini ya, yang ini ya, model, room model. Fungsinya adalah room rate. Saya ganti ini room rate. Nggak perlu database, nggak perlu parameter karena dia akan mengambil semuanya. Kemudian is db get apa nama tabelnya, room type. Ya, room type. Oh, kita harus simpan begini, ya. Ini bisa kita tulis begini ya, query. Saya tulis dulu sama dengan ini. Jadi query sama dengan, ya. Lalu kemudian query-nya yang kita return. Query-nya yang kita return adalah result-nya. Ya, query yang kita return adalah result-nya. Pak, kenapa ada return? Lah ya, ini kan belum service. Ya, kalau ada yang protes, Pak, ini kok ada return-nya? Kan tadi katanya nilai baliknya itu response, bukan return. Ya, bukan return value. Betul, itu kalau controllernya. Ini kan masih model. Ingat ya, ini masih model. Ya, masih ngakses data. Belum ke controller. Kita baru bikin satu model untuk mendapatkan data ini. Ya, untuk mendapatkan data ini nih, ya. Jadi database. Ya kan? Database, ngakses ke database. Jadi kita cuma membaca select bintang from room type. Gitu ya. Nah, ini model. Jadi model nanti hasil resultnya kita tinggal return. Ya. Return-nya tidak perlu jadi array, tidak perlu jadi row, tapi langsung result saja. Selesai. Ya, nanti ini saya cek dulu, ini yang kita baca dari controller ini. Saya tutupi dulu yang lain. Supaya tidak bingung, welcome juga saya tutup. Oke, jadi kita masih hanya kerja di dua kelas ini ya, room model sama rooms. Rooms ini adalah sebuah kelas controller yang
menyediakan servis. Oke? Sekarang dari sini kita harusnya sudah dapat daftar tipe kamar beserta tarif, ya, data ini. Oke? Data ini seperti ini. Nah, sekarang dari Rooms PHP, ya, ini tes, biarin di bawah aja, saya scroll begini. Function. Nah, ingat bahwa kita sekarang ngedit controller Rooms PHP yang merupakan sebuah REST controller. Ya, berarti dia harus mengikuti kaidah penamaan. Pertama, room rate ya, atau room type. Di sini pakai nama apa? Room rate. Sorry. Room rate. Ya, room rate karena harga, ya. Kemudian karena ini adalah sebuah API, maka dia harus menentukan, kita harus menentukan, ya, ini metode aksesnya apa. Misalnya get. Get itu akan lebih banyak dipakai kalau dia hanya membaca data, ya, membaca data. Tidak ada pengiriman data dari klien. Ada pengiriman data dari klien, tapi akan dijadikan predikat untuk seleksi. Misalnya, kita mau baca kamar lantai 1, maka kita kirim datanya lewat get, ya, nomor lantai 1. Nah, itu bukan berarti nomor lantainya nanti kemudian jadi input ke database. Enggak, dia tidak merubah apapun di database, tapi dia akan jadi predikat seleksi. Sejauh itu kita masih aman menggunakan get. Ya, kita masih bisa menggunakan get. Jadi, get itu kalau dia tidak mengirimkan data yang untuk disimpan, ya. Oke, room rate, ya. Get underscore get ini berarti nanti dia akan mendapatkan, ini berarti dia akan diakses sebagai API, ya, dengan metode get. Lalu kita baca, ya, kalau ikut ini. Pertama kita baca datanya dulu. Ya, kita baca datanya dulu. Data. Data kita dapat dari this room model. Ya, pastikan ini pastikan ini sudah ada, ya. Ya, room model ini merujuk pada ini nih. Ya, ini nama ini. Oke, jadi di construct-nya kita sudah load modelnya, ya. Lalu this room model, function yang tadi baru kita bikin di model, apa tadi? Room rate, ya. Function yang baru kita bikin tadi, room rate. Oke, ya. Jadi kita panggil room rate pada model. Sekarang asumsinya bahwa data ini sekarang sudah berisi result dari query select bintang from room type, ya kan? Isinya adalah ini, kalau tidak ada kesalahan, ya. Oke. Nah, sekarang ini mau kita jadikan respon, ya. Ini mau kita jadikan respon sebagai hasil dari query API. Jadi respon this response, ya. Ingat dia harus berbentuk objek JSON, ya. Jadi kita bikin seperti ini. Lalu root-nya dulu, ya. Root-nya dulu, key yang akan jadi root. Misalnya rate. Bebas kita beri nama, yang penting nanti dipakai di back-end-nya nama itu, ya. Rate adalah data, ya. Jadi hasil query itu nggak dia apa-apain, pokoknya tak mentah masukin sini, ya, mentah masukin sini. Tapi ingat, nanti kan select-nya begini, ada kode, ada R-type, ada ret. Jadi field ini nanti akan jadi identitas data kita pada saat dia sudah berformat JSON, ya.
Kalau misalnya di sini ada kalkulasi, kan kadang-kadang nama fieldnya adalah hasil kalkulasi, misalnya count bintang atau sum apa gitu kan, hasil kalkulasi. Nah, nama fieldnya menjadi rumit gitu. Nah, sebaiknya kita melakukan operasi rename di model. Nanti saya contohkan untuk itu ya. Oke? Jadi data apa adanya hasil query itu kita jadikan respon. Sampai di sini ini sudah siap, sudah selesai. Ya, kita tes. Tesnya lewat Postman aja ya. Room rate. Ya, room rate. Jadi saya ke Postman, saya edit saja ini room rate. Ya, lihat room rate underscore get namanya kan? Ya, room rate underscore get. Tapi jangan disebut get-nya. Ini hanya untuk definisi pada controller. Ya, pemanggilannya cukup menggunakan nama function tanpa underscore method gitu ya. Ya, oke, saya coba tes send. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Oh, ada error. Ya, ada error. Apa? Unexpected tutup kurung. Di mana? Tutup kurung pada baris 22. Baris 20. Oh ya, sorry. Titik koma di sini, ya. Dia bilang belum waktunya nih muncul tutup kurung. Ada yang hilang. Jadi titik komanya nggak ada ternyata di situ. Tes lagi. Simpan. Send lagi, ulang, nggak apa-apa. Oke. Ya. Lihat hasilnya. Ya. Rate, ya. Rate itu adalah root-nya yang tadi kita beri nama di sini. Ini rate. Ya, saya mau ganti di sini jadi room rate boleh misalnya. Room rate. Boleh. Nanti dia jadi seperti ini kan. Saya ulang. Maka ini sekarang jadi room rate. Ya, ada berapa resultnya? Lihat, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, 5. Ya, kode R-type rate sama persis dengan data ini. Ya, sama persis dengan data ini, kecuali ini formatnya adalah JSON. Ya, ini formatnya adalah JSON. Ya, tunggu, biar bisa dibandingkan, saya ingin membuka contoh di kelas di praktikum desain web kemarin ya, ada request ke API ya menggunakan database movie ya. Anda bandingkan bentuknya ya. Saya buka di sini, mudah-mudahan masih ada PMDB. Apa nama query-nya kemarin? Saya buka saja. Saya buka reopen. Yang mana kemarin? Web design praktikum ini. Oke, API the movie, API the movie DB. Saya buka di sini. API, ini dia. API the movie. Tunggu. Saya ekstrak ini ya. Saya buka Notepad. Saya rangkum dulu ini, karena ini kan penggabungan string ya. Slash movie, APK sama dengan, ya, kemudian sambung dengan APK-nya. Ini APK-nya. Kemudian sambung dengan language.
Ini formatnya lain lagi nih, bukan REST ya. Copy. Nah, saya buka di Postman ya. Saya buka di Postman, saya buka window baru supaya nanti Anda bisa lihat nanti perbandingan format outputnya ya. Ini dia send. Oke. Ya. Jadi ini kalau saya buka di browser kan kayak gini nih. Kalau saya buka di browser kan nanti dia kayak gini. Nih. Ya kan? Nggak enak bacanya. Ya, jadi kalau Anda mau ngetes API itu pakai Postman. Ini contohnya. API-nya ini, ya. Ini sebenarnya isinya sama dengan ini, tapi yang ini rapi. Kita tinggal lihat tuh JSON-nya tuh. Oke? Nah, ini adalah format JSON. Ya, dates, bla bla bla. Ini objek ya. Kalau dia pakai kurung kurawal berarti objek. Nah, ini oke? Ini sama ya. Dia pakai results, kemudian ini kurung siko. Ini sama. Jadi formatnya Anda bisa bandingkan. Ya, ini outputnya seperti ini. Kalau outputnya sudah seperti ini, maka kita sudah bisa handle di sisi front end-nya. Ya, menggunakan teknik yang sama seperti ketika Anda memanggil API dari the MovieDB. Ya, Anda sudah berhasil, kalau Anda sudah jalankan sampai di sini, Anda sudah berhasil membuat sebuah API. Oke? Ini udah selesai tugasnya. Ya. Kalau ada yang mau tanya sampai situ, silahkan. Ya, intinya bikin API gampang. Ya, yang penting ada library-nya. Yang penting Anda sudah copy semua kebutuhan library-nya, requirement dari library-nya, tak selesai, tinggal bikin API. Lihat, kalau kita lihat lagi kodenya, simple banget. Ya, oh ini saya tutup nih, sudah selesai. Kita ambil contekannya tadi. Ya, pertama kita bikin room modelnya, kita bikin modelnya dulu, data apa yang mau kita request, ya, yang data apa yang mau kita query, lalu kemudian kita siapkan API-nya. API ini cuma 4 baris. Ya, 4 baris termasuk tanda bloknya, 2 baris saja isinya ya. Untuk kasus ini. Oke? Ada yang mau tanya, silahkan. Ya, sebelum kita lanjut. Lanjut kalau dari modul apa ya? Oh ya, ini contoh kalau nama servernya, kalau di modul ya, di modul ini nama servernya sudah saya kasih nama. Jadi bukan lagi 192.168 sekian-sekian, bukan localhost, ya, ada namanya. Tapi yang Anda perhatikan dengan ini adalah get. Perhatikan di sini, Postman ya. Ya, enaknya di Postman kita bisa mencoba semua metode, ya, tanpa perlu tanpa perlu menyiapkan formulir khusus. Kan kalau dia mode post, ya, kalau di sini saya mau akses dengan post di sini, ya, kalau dari sini saya mau akses dengan metode post, itu saya mesti bikin form untuk siapin datanya. Tapi kalau di Postman, ini tinggal kita ganti. Contoh, ya, saya ganti di sini post, misalnya, ya, lalu saya send. Maka dia bilang error. Kenapa? Unknown method. Metode yang kita minta, metode post, itu nggak ada untuk room rate. Ya, jadi room rate yang post itu nggak ada. Ya, room rate yang get ada. Jadi kalau ini kita pakai get, send, ya, maka hasilnya ada. Jadi room rate get ada. Room rate post tadi nggak ada. Nah, lihat lagi, saya tunjukin lagi di sini. Ini saya hapus ya, room rate underscore get-nya saya hapus, save. Ya, dan lihat efeknya. Ya, send. Hasilnya sama.
unknown method. Kita minta room rate get, tapi dia nggak ketemukan room rate get. Di sini nggak ada room rate get. Ya, adanya room rate dan test get. Nggak ada room rate get. Hasilnya juga dia bilang metode tidak dikenal. Oke? Ya, ini errornya 405, method not allowed. Oh ya, responsnya, bentar. Ini responsnya kurang nih. Saya tambahin dulu ya. Get. Ya, ini harusnya kita tambahin begini. 200. Ya, jadi ada parameter kedua dari respon. Ini adalah kode respon. Ya. Ini juga kalau dia berhasil harusnya 200. Room rate get send ini. Nah, 200 itu ini. Ya, 200 itu adalah responnya. Jadi dengan mengirimkan 200 maka klien akan mengetahui bahwa query-nya sukses. Ya, apalagi namanya request-nya berhasil, sukses, diterima 200. Nah, ini kemarin saya tunjukkan juga respon kalau di library dari RESTful, ya, ini kita bisa ganti dengan http_OK. Ya, karena ini sebuah konstanta. Konstanta tidak usah pakai tanda petik. Ya, http_OK ini sebuah konstanta, ini juga sama. Oops, error. Apa yang salah? Oh, dia harus pakai tanda petik ya. Coba kita lihat lagi library-nya kemarin ya, test controller. Konstantanya kita cek. HTTP oke, ini konstanta sudah. Harusnya bisa pakai ini. 200. Nggak pakai tanda petik. Ya udah, biar yakin kita pakai 200 aja lah, ya, 200. Sekali lagi Anda harus tahu, apalagi namanya, Anda harus tahu kode-kode result ya, kode-kode result kita bisa cari di sini. HTTP response code, kode-kode respon. Ya, ada di wiki, boleh ini. Ini dia ya, banyak ya, 200, 201, 202 ya. Nah, kalau dia post kemudian nyimpan data, itu biasanya responnya 201 berhasil disimpan. Ya, kalau dia query data, tapi kemudian datanya tidak ada, ya, resultnya tidak ada, maka returnnya adalah, responsnya adalah 204, no content. No content artinya request-nya benar, tapi data yang dikasih, data yang dicari itu nggak ada, gitu ya. Itu. Nah, kita harus sesuaikan kode responnya supaya klien ya di sisi front end itu akan menangkap respon itu dengan benar. Ya, jangan sampai begini, datanya tidak ada, ya, datanya tidak ada, tapi kemudian responnya 200. Ya, nanti browser anggap bahwa ini valid. Ya, browser akan menganggap ini valid, padahal kosong. Ya, maka kita harus memberi kode respon yang sesuai. Contoh lagi, misalnya 400 itu misalnya bad request. Ya, bad request kalau misalnya dia mengirimkan data tapi tidak menggunakan parameter yang benar, ya, maka kita kasih dia respon bad request, salah format, ya, gitu.
Apa contoh ya? Saya carikan contoh dulu, atau mungkin di bawah di modulnya ada ya. Coba kita lihat modul. Ini contoh ya. Ini contoh di mana eh, jumlah kamarnya ada berapa. Jadi room rate-nya akan dilengkapi dengan jumlah kamar. Ya, eh, datanya akan dilengkapi dengan jumlah kamar. Nah, kalau kita pakai query ini, ya, kalau kita pakai query ini di database mana database-nya, di sini, ya, biar kebaca saya tab join on. Oke, nah ini kalau tidak pakai jumlah kamar, ya, maka maaf, maka responnya akan, datanya akan seperti ini, lihat, ya, nama fieldnya jadi count bintang. Nah ini kan rumit di sisi kliennya nanti, ya. Jadi Anda pikirkan bagaimana di sisi kliennya itu tidak rumit. Karena itu kita mesti bikin variabel kita mesti bikin operasi rename, misalnya jumlah kamar atau istilah lain yang lebih singkat misalnya atau begini, rooms artinya kamar-kamar gitu ya, berapa kamar rooms ya, sehingga ini kalau kita eksekusi ya, ini jadi rooms bukan lagi count bintang. Jadi kalau ada operasi seperti ini ya, maka sebaiknya kita menggunakan mekanisme rename. Oke, jadi saya modifikasi ini. Ya, saya modifikasi kodenya. Ini room rate gate-nya saya ganti. Saya tambahin ini. Oke. Ini perintah select, yang kita select cuma room type sama rate-nya, jadi tidak ikut kodenya. Ya. Kemudian jumlah kamar yang tersedia, jumlah kamar, atau kita mau ganti jadi rooms di sini boleh. Rooms, berapa banyak kamar, ya. Kemudian from rooms kita rename juga jadi R, ya. Jadi ini T itu berarti tipe, kemudian R room, ya, karena ada perhitungan jumlah kamar. Oke, lalu di grup. Nah, kemudian di select, hanya berubah di atas, saya save. Maka isinya nanti akan berubah, ya. Saya send ini ulang saja. Oke. Ya, standar rate-nya 4.600 dengan jumlah kamar 420. Ya, Deluxe 600 rate-nya 600.000 dengan jumlah kamar 360. Kok banyak banget kamarnya? Ya, salah. Ya, harusnya ini. 8472. Apa yang salah? Jumlah kamar. Jumlah saja. Group by R type.
Ada yang salah nih. Ini jumlah kamarnya 420 tidak sama, ya standar 420. Di sini di sini 8472 ini normal, ya ini normal. Tapi di sini ada yang salah. Salahnya di mana ya? R type dan rate, kemudian count. Ya, ini nggak masalah, pakai rooms juga nggak masalah. Kemudian join room type sebagai T on R type T kode, R type T kode cocok. Group by R type. Loh, udah benar. Nah, salah. Sorry. Ini tidak terjadi di sini, ya. Ini kan controller, ya. Ini controller, jadi bukan di sini ini kerjaannya, ya. Saya hapus, ya. Ini harusnya di model di sini. Sorry, ya. Ini, ya. Dia di model harusnya, bukan di controller. Waduh, sorry, salah, ya. Save. Coba kita cek di sini. Send. Masih sama. Room rate. Apa yang salah? Enggak. Ini ya, ini salah. Ini kalau sudah didapat di atas ini, select, ya, from rooms, maka get-nya itu nggak usah ada isi, ya, nggak usah ada tabelnya lagi, karena tabelnya udah disebut di atas ini, ya, tabelnya udah disebut di atas ini. Jadi kalau di sini nggak ada tabel, nggak ada from, nggak ada join, maka tabelnya di sini kita sebut satu tabel, gitu kan? Tapi karena dua tabel dan dua-duanya sudah disebut, ada di from, ada di join, maka di sini nggak perlu lagi sebut tabelnya. Attach lagi. Oke, valid. Ya, 84, 72, 80, dan 18 dan 2. Ini sama dengan data di database. 84, 72, 80, 18, 2. Oke. Nah, untuk semua kasus yang menggunakan database kurang lebih seperti itu. Kita query, Anda sudah berlatih membuat query kan di pembahasan kita tentang code igniter model, ya. Main-main dengan PWeb Hotel, ya. Anda sudah bisa melakukan query serumit apapun SQL-nya kan? Ya kan? 2 tabel, 3 tabel Anda sudah coba. Nah, itu tinggal dimasukin ke sini pada model ya. Jadi yang beda itu cuma modelnya, tapi di controllernya itu enggak terlalu banyak masalah. Ya, gini aja sudah. Oke? Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Nanti tinggal ikuti saja modulnya ya, modul ini. Ini tadi yang get ya, get-nya tadi kosong. Ini room list. Oh, ini room list. Ya, room list. Ini model room list. Kemudian ini room list get-nya. Oke, Anda tinggal ikuti saja step by step-nya, nanti bisa dapat hasil seperti ini. Ya, ini sudah ada kombinasi rate-nya. Ini juga kan query-nya sudah pernah Anda kerjakan. Jadi query-query itu semuanya kerjanya di model. Ya, kerjanya di model di sini. Ya, sementara untuk query-nya, API-nya itu singkat-singkat di controller-nya. Oke, ingat karena kita membangun API, view-nya diperuntukkan di sisi front end. Di front end itu bisa saja web, bisa saja mobile, ya mobile itu Android, iPhone dan sebagainya, atau mungkin game, ya pakai aplikasi Unity misalnya untuk bikin game. Database-nya kurang lebih sama, ya. Dan
bukan maksudnya database-nya sama, cara pengembangannya dan koneksi ke database-nya sama kan, tapi database-nya kan tentu masing-masing sesuai dengan studi kasus. Oke? Ya? Oh, oke. Di sini ada gini, itu kan data SQL-nya, database yang Anda punya, itu kalau tidak salah akhir bulan Desember ya. Ya, bahkan awal akhir November. Jadi datanya mungkin November itu kan berarti ada yang data nginapnya sampai sebulan. Jadi data tamu, guest ya, data tamu itu ada yang nginap sampai sebulan. Kan hotel biasanya nggak sampai segitu. Itu kenapa? Karena datanya kan tidak update. Ya, data yang Anda download kalau nggak salah itu sampai November. Ya, kalau nggak salah ya, November sampai awal Desember. Nah, supaya kelihatan normal, ini ada tips ya. Anda masukkan perintah ini di SQL-nya ya, kemudian menambah berapa hari. Jadi semua tanggal check-in, tanggal check-out-nya itu bergeser 17 hari. Nah, Anda lihat berapa tanggal yang paling terakhir ya, terus mau digeser berapa hari, sesuaikan saja di sini. Tapi ingat, ini hanya buat latihan ya, jadi jangan pernah lakukan ini di database Anda yang running system, yang sudah operasional, karena itu akan merusak integritas dari data. Oke? Ya, nah ini kita udah bahas view ya. Kebetulan kalau kita mau bikin view kan bisa bikin di front end murni, ya, dan bisa juga bikin di sisi apa lagi namanya? Ya, bisa bikin di sisi back end seperti ini. Di mana tadi yang controller yang satu nih, yang room, ya, room, ya. Ini kemudian nanti room list-nya, kalau ini kan bacanya langsung di apa lagi namanya, langsung di sisi server ya, jadi bacanya di sisi server dikirim ke klien. Tapi nanti kalau sudah punya API, maka kita sebenarnya nggak butuh ini lagi. Gitu. Ya, paling sebatas view, nanti di view ada JavaScript-nya, ya, lalu JavaScript-nya yang connect ke server. Tapi dalam praktikum kita, kebetulan ini konteksnya adalah pemrograman, ya, jadi kita cuma sampai bikin API-nya saja. Untuk kasus front end-nya nanti Anda bisa eksperimen di sisi kliennya, ya, di sisi desain webnya. Oke? Ya, Anda bersiap, saya lagi nyusun, ya, penugasan akhir, jadi Anda sudah harus siap-siap tugas akhir, pertemuan kita tinggal sekitar 3-4 pertemuan ke depan, ya. Kalau resminya sih pertengahan Januari sudah harus selesai nih, jadi tinggal 2 minggu depan kalau nggak salah, ya, 2 minggu. Nah, apalagi yang saya mau bilang, Anda siap, ya, saya kasih gambaran dari sekarang sebelum saya tutup kelas ini. Anda sudah punya studi kasus, ya, sementara saat ini prototyping belum ya, belum jadi tugas ya, sabar, ya. Itu kerjanya per kelompok kemarin ya, per kelompok untuk UX desainnya, jadi tahap discovery-nya, ya, tahap desainnya. Nah, saya akan minta Anda kembali melakukan proses yang sama, tapi kali ini perorangan. Ya, tugas akhir Anda adalah perorangan, ya, dengan problem domain yang sama dengan tim Anda sekarang. Jadi, tugas yang Anda sedang kerjakan, misalnya Anda ada di kuliner, ya, ada proyek apa yang saya belum lihat sih, proyek apa yang sedang Anda lakukan studi, ya, lakukan analisis user discovery-nya, ya. Nah, karena Anda bertiga, ya,
maka supaya adil, bukan project itu lagi yang boleh Anda angkat. Anda harus cari project lain untuk masing-masing. Ya, lalu Anda siapkan servernya untuk web service dan Anda siapkan front end-nya untuk tampilan. Ya, kira-kira tugasnya seperti itu. Ancang-ancang dari sekarang, project Anda bebas, tapi tidak keluar dari problem domain yang sudah Anda kerjakan sekarang. Jadi yang di kuliner, silakan cari project lain untuk kuliner. Yang di event, silakan cari project lain di event. Yang di lingkungan, silakan cari project lain di lingkungan. Oke, dan itu perarangan. Oke. Ya, tunggu. Saya lagi nulis, nanti saya publish. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, saya kira contoh saya cukup ya, karena nanti tinggal Anda ikut yang ada di modul. Kurang lebih hanya beda-beda sedikit saja. Silakan, kalau ada yang mau tanya, tulis di chat, atau mau langsung buka suara, silakan. Yang pakai SAM, tidak ada masalah. Ya, kan tinggal foldernya tuh. Ya. Apa masalahnya, Beatrice, yang pakai SAM? Sama saja, tidak ada masalah. Ya, jadi kan nanti localhost nama directory kan. Ya, kalau Anda telusuri kembali grup, ya, percakapan kita di grup, siapa yang saya arahkan untuk menambahkan base URL. Nah, ikuti cara itu. Beatrice ya, kalau nggak salah ya, base URL. Itu kan nanti definisinya di base URL. Ya, sama Ji, sama. Yang pakai SAM, sama. Nanti untuk penugasan, ya, karena dia harus online supaya saya bisa ngeceknya dari rumah, ya. Kalau misalnya Anda bikinnya offline, terus nanti kodenya dikirim ke saya, kan berarti saya mesti bikin simulasi untuk Anda semua, ada 20 mahasiswa, ya. Jadi sabar, saya lagi siapin server untuk Anda online kan, ya, server site-nya. Jadi untuk server site-nya ada server yang ada nanti yang saya siapkan untuk Anda upload di sana. Untuk client side-nya, front end-nya tetap pakai GitHub I/O Anda. Ya, gitu. Nanti connect-nya ke server Anda. Nanti saya sediakan penjelasan sendiri ya. Oke, ada lagi? Jelas ya, Beatrice ya? Saya kira SAM nggak ada masalah, hanya beda nama folder saja. Nanti localhost / nama folder itu taruh di base URL. Ya, yang lupa dengan base URL, silahkan scroll lagi, kita punya percakapan di grup untuk tugas yang mana tuh? Ada yang pakai, ada yang, Pak, nggak bisa nih. Nah, ternyata jadi bisa kan setelah pakai base URL, oke? Ada lagi? Video rekamannya sebentar ya, ini saya upload yang kemarin, kemudian selesai, kan ada proses di Google Meet dulu nih. Biasanya selang setengah jam kemudian baru kita baru dapat videonya. Ya, jadi saya usahakan 2 video kemarin dengan hari ini saya upload. Oke? Ada? Ya, yang penting Anda ikuti modul, saya kira Anda akan punya pengalaman yang cukup, dan ini sederhana saja. Ya, nanti tinggal kita latihan dengan proyek akhir. Oke? Don't worry, kalau sudah proyek akhir, kalau sudah saya umumkan proyek akhir, nggak ada lagi tugas-tugas mingguan. Ya, ya. Baik. Kalau tidak ada, saya kira itu yang saya bisa contohkan untuk sekarang. Anda tinggal ikuti modulnya, ya, kurang lebih tidak jauh beda, ya. Step by step Anda akan paham, ya. Mau serumit apapun nanti, apalagi namanya, servisnya itu Anda bisa buat, ya. Yang penting Anda paham dulu basic, ya, dasarnya. Nanti kita bisa diskusi lagi di grup.
dan Anda bisa latihan nanti di penugasannya. Oke? Ya, kalau tidak ada, saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi, besok ada kuliah desain ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.